Salam saudaraku yang terkasih, kita kembali berjumpa lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sekali lagi, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saudaraku yang terkasih, keselamatan adalah kebutuhan mutlak yang harus diperlukan oleh setiap orang. Namun ada banyak orang menolak keselamatan. Ada banyak orang tidak mau menerima keselamatan itu. Namun ada banyak orang kurang memahami keselamatan itu juga. Sehingga saudaraku, mereka tidak tahu bagaimana mendapatkan keselamatan itu sendiri. Sering kita mendengar ada kalimat atau pepatah mengatakan, banyak jalan menuju ke Roma. Artinya saudaraku, banyak jalan menuju ke surga. Apakah itu betul saudaraku? Apakah itu benar? Tentunya tidak saudara. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sekali lagi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa Dia? Yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Artinya saudara, jalan untuk memperoleh keselamatan hanya ada satu saja, yaitu melalui pribadi Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang telah melayani kita, yang telah memberikan kehidupan kepada kita, dan yang telah mati dipaku di atas kayu salib dan telah bangkit dari antara orang mati. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, Yesus mengatakan di sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak ada seorang pun akan mencapai kerajaan surga jika tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kuncinya saudara. Kita tidak bisa mencapai surga itu, memiliki surga itu, kalau kita belum percaya, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Nah saudara yang terkasih, berbicara tentang keselamatan berarti berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, olehnya manusia memperoleh pengharapan untuk diselamatkan. Ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, barang siapa percaya kepada Dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa saudara? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya saudara, apa arti keselamatan? Arti keselamatan yaitu dilepaskan atau dibebaskan dari hukuman. Hukuman apa? Hukuman kutuk. Karena akibat dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Sehingga saudara, keselamatan tidak dapat kita raih dengan kekuatan diri sendiri. Saudara yang terkasih, manusia berusaha mengatasi
perbuatan dosanya dengan berbuat baik atau beramal, dan juga melakukan ajaran-ajaran agama. Dengan harapan apa? Dengan harapan dosa-dosanya bisa diampuni dan bisa masuk surga. Nah, saudara yang terkasih, kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa perbuatan baik saja tidak bisa menebus dosa-dosa kita dan dijadikan ukuran untuk mendapatkan keselamatan. Artinya, manusia tidak dapat memperoleh keselamatan melalui usaha dirinya sendiri. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Titus pasal 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sekali lagi saudara yang terkasih, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal yang kita perbuat, tetapi semata-mata karena karya Kristus, kasih karunia yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, keselamatan adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita merespon anugerah itu, keselamatan itu. Kita harus terima keselamatan itu. Karena keselamatan gratis, secara cuma-cuma diberikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima keselamatan itu, hidup kita diubahkan. Hidup kita pasti mengalami sesuatu perubahan yang dapat mempermuliakan Tuhan. Dan hidup kita pasti menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga saudara, pasti hidup kita berdampak kepada orang lain. Nah, pertanyaannya saudara pada kesempatan ini, apakah Anda sudah menerima keselamatan itu? Yang kedua, apakah Anda sudah yakin diselamatkan? Kalau belum yakin saudara, silakan berdoa, minta Tuhan, minta Roh Kudus agar Roh Kudus menjamah hati saudara, sehingga Anda membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup Anda. Karena Yesus adalah Sang Pencipta hidup saya dan hidup Anda. Yesus adalah Dia yang memberikan kepada kita kehidupan, nafas hidup. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, karena Yesus. Dan bukan hanya itu saudara, Yesus juga yang mengeluarkan kita dari kutuk, yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kepada terang hidup itu. Sehingga kita tidak berada di dalam kutuk, sehingga kita tidak berada di dalam kegelapan itu, sehingga murka Allah tidak nyata di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Karena Yesus sudah membawa kita keluar dari murka Allah itu. Sehingga Yesuslah yang menanggung murka itu. Sehingga bukti cinta kasih Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, Dia rela mati dipaku di atas kayu salib demi saya dan juga demi Anda. Saudara yang terkasih, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, jangan sia-siakan waktu ini. Percaya kepada Yesus, terima Yesus, maka Anda memiliki kerajaan surga. Saudaraku yang terkasih, ambil komitmen, ambil keputusan hari ini. Apakah Anda terima Yesus atau juga menolak Yesus? Tapi saya memberikan kepada Anda satu dorongan. Terima Yesus di dalam hidupmu, maka engkau akan diselamatkan, hidupmu akan diubah, dan engkau mengalami berkat-berkat surgawi di dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.